Kalian sudah baca RPS, sudah lihat, atau sudah download atau tidak terdownload? Sudah download, Pak, sudah. Enggak. Sudah. Ya kalau ya sudah kamu, karena kamu kan yang nge-share. Ini udah seminggu di download, selain di download dibaca ya, dibaca itu dipahami. Itu pertanyaan saya pertama. Yang kedua, saya minggu hari apa kemarin? Hari Selasa ya. Maksud jadwal saya nge-share materi. Sudah di download, sudah dibaca atau terhapus? Siapa yang sudah baca? Siapa yang sudah baca materi yang saya share kemarin? Oh, nggak ada yang baca. Baru sedikit, Pak, bacanya. Saya minta tolong jadikan co-host Nadia. Baik, Pak. Oke. Sudah berapa nih? Sudah semua gabung ya? Kita mulai perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga hari ini pada sehat walafiat. Kita ketemu di perkuliahan minggu kedua ya. Setelah minggu kemarin kita menjelaskan tentang perkuliahan, tentang kontrak perkuliahan kita. Ini minggu kedua. RPS sudah di-share, dibagikan oleh PJ. Kemudian materi kemarin sudah saya bagikan juga. Karena hari Selasa kemarin saya tidak bisa masuk. Jadi saya berikan materinya sebenarnya buat baca-baca. Entah dibaca, entah tidak, atau cuma dilihat. Untuk baca-baca agar minggu ini tadinya kalau ada pengganti atau di hari ini, itu saya tidak terlalu menjelaskan secara banyak, cukup kita tanya jawab. Kalau dalam istilah RPS itu ini yang disebut dengan asinkronus. Ya, jadi kalian sudah diberikan materinya untuk Zoom, Gmeet atau yang lain dengan sinkronusnya itu hanya berdiskusi. Ya, karena materinya sudah disampaikan secara asinkronus. Ya, alhamdulillah kalau banyak yang baca dan yang belum baca nanti berikutnya kalian nanti akan terbiasa dengan membaca resume artinya membaca dan membuat resume atau mind mapping gitu. Kemarin sudah disampaikan Pak Abdi di Sosiologi Agama ya. Itu hampir tiap pertemuan akan membuat itu. Tapi di saya di manajemen pendidikan ini tidak. Nanti kalian membuat
materi sudah saya susun sesuai dengan RPS yang sudah saya bagikan. Pertemuan 1 sampai pertemuan 3 saya akan mengisi materi. Pertemuan 4 sampai ke terakhir kalian yang mengisi materi. Ya, kalian yang membuat kelompok dan membuat presentasi. Tapi presentasi atau materinya, makalahnya itu tidak dikumpulkan berdasarkan kapan presentasinya. Ya, tapi dikumpulkan secara serentak semua di awal. Ya, minggu depan di hari Selasa saya masih ngisi, nanti poin-poin materinya akan saya share di grup, akan saya berikan biar nanti kelompok bisa dibuat. Sebelum 2 minggu lagi presentasi, berarti di hari Minggu paling tidak, dan hari Selasa kasih jeda 1 hari untuk saya baca-baca. Hari Minggu semua makalah sudah harus terkumpul. Terkumpul duluan. Cukup makalah saja yang terkumpul. Kalau untuk PPT nanti bisa dibuat pada saat mau presentasi. Ya, dipahami ya. Tentang nanti akan kalian kerjakan selama 1 semester ke depan. Oke, nah hari ini sesuai dengan RPS yang sudah saya buat, kita akan mempelajari tentang apa sih itu manajemen pendidikan. Ada yang sudah baca kemarin apa itu manajemen pendidikan? Ayo, apa itu manajemen pendidikan? Atau apa itu manajemen deh terlebih dahulu? Atau misalnya saya kasih pertanyaan yang sekiranya bisa kalian nalar kita semua lah. Kalian punya PJ di kelas ini? Punya, Pak. Punya ketua kelas? Oke. Kenapa kalian butuh PJ? Kenapa butuh ketua kelas? Kenapa butuh pemimpin? Untuk Kenapa? mengatur, Pak. Biar terorganisir, Pak. Biar terorganisir. Terus apa lagi? Terkendali. Untuk pengendali. Terus apa lagi? Mengatur, Pak. Hah? Mengatur. Untuk mengatur. Terus apa lagi? Oke, kita ambil yang mengatur ya. Mengatur orang, mengatur organisasi itu seni bukan? Seni bukan? Saya coba tanya ketua BEM nih, Amir nih, ada Amir kan? Amir ada, Amir. Ada, Pak. Nah, oke. Kamu jadi ketua BEM, dalam seni mengatur manajemen BEM, mengatur organisasi BEM, itu ada seninya enggak? Bisa dibilang ada, Pak. Nah, artinya pola pengaturan itu karena seni itu pasti tidak tetap, pasti akan berubah-ubah. Ada kalanya misalnya harus keras, ada kalanya harus lunak, ada kalanya harus mengikuti arus, ada kalanya harus bertentangan dengan arus. Ya, nah itu. Nah, kenapa harus ada yang memimpin untuk mengatur jalannya organisasi? Bisa dibayangkan kalau misalnya di sekolah atau di kelas ini, di kelas kalian ini, semuanya jadi PJ. Semuanya jadi ketua kelas. Kacau nggak nanti?
Ya. Kalau semuanya ada 38 mahasiswa semuanya jadi PJ, maka bisa kacau. Nah, maka dibutuhkanlah namanya manajemen. Dibutuhkanlah seni untuk mengatur itu. Nah, seni mengatur itu. Bentar, saya share screen dulu dari PPT yang kemarin saya berikan ke kalian. Sudah muncul? Sudah Pak. 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 Oke. Nah, ini. Jadi konsep dasar manajemen itu bisa disebut dalam bidang ilmu, karena itu juga merupakan pengetahuan yang harus dikuasai atau yang harus ada pada, sebenarnya bukan hanya kepada pemimpin, tapi kepada setiap individu, kepada setiap orang, ya, dalam mencapai tujuan. Tentunya tujuan ini tidak bisa dikerjakan sendiri, namun harus dikerjakan bersama-sama. Jadi misalnya PJ tidak akan bisa mengendalikan kelas ini secara sendiri, harus ada dukungan dari yang lain. Nah, oleh karena itu selaku PJ maka butuh ilmu ini yang dipakai untuk mengatur kerjasama ini. Tentunya dengan harapan bisa tercapai ini tujuan. Itu yang pertama. Ya. Jadi manajemen itu merupakan ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian yang kedua, konsep dasar dari manajemen itu juga dia adalah cara. Ya, cara. Seperti tadi, bagaimana menghadapi orang yang lagi marah, bagaimana memimpin orang yang tidak semangat bekerja misalnya. Itu namanya cara. Jadi manajemen itu cara mengatur orang. Ya, orang yang ada di bawah kita, misalnya di PJ, bagaimana mengatur agar semuanya ikut berpartisipasi, misalnya semuanya masuk ke dalam kelas perkuliahan. Jadi manajemen yang kedua itu merupakan kiat atau cara. Kemudian yang ketiga, apa sih itu manajemen? Konsep dasarnya adalah yang ketiga yang seperti saya sampaikan tadi. Manajemen itu merupakan seni. Kenapa seni, Pak? Karena setiap orang pasti punya cara, punya kiat masing-masing dalam hal memimpin. Ya. Jadi dalam memimpin itu dibutuhkan seni. Nah, ada seninya. Makanya akan berbeda antara orang memimpin di perusahaan dengan orang memimpin di lembaga sosial, orang memimpin di lembaga pendidikan. Pasti beda. Karena seninya memimpin itu berbeda-beda. Ya, cara memimpinnya berbeda-beda. Nanti di bab berikutnya ada kepemimpinan dalam sekolah. Ada tipe-tipe pemimpin di sekolah. Karena kita bahasnya nanti kan manajemen pendidikan. Nah, namun konsep manajemen secara luas, bahwa dalam memimpin itu ada seni dari orang yang memimpin. Ya. Kemudian manajemen juga tidak serta-merta sebuah ilmu saja atau sebuah kiat ataupun seni saja, namun dia juga bisa dijadikan profesi. Ya, kenapa profesi? Karena tidak semua orang punya ilmu, punya kiat, dan punya seni dalam memimpin. Memanage anggota, memanage organisasi, itu tidak semuanya punya. Maka ini bisa digolongkan menjadi profesi, yaitu
harus ada keahlian khusus. Ya. Seorang pemimpin yang tidak punya keahlian khusus ini, maka pasti ilmunya, kiatnya, seninya itu nanti tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan. Maka dari mana keahlian ini? Keahlian ini bisa dari sistem, bisa dari budaya, bisa dari pengalaman. Ya. Kalau orang sudah terbiasa, misalnya, kalau kalian sudah terbiasa berbicara di depan orang, kemudian suatu saat kalian dipanggil untuk berpidato depan orang, kalian merasa grogi nggak? Enggak, Pak. Nah, karena sudah terbiasa, keahliannya ini sudah muncul. Ya. Nah, ini 4 kategori atau 4 komponen dalam manajemen secara umum. Ya. Bisa diartikan manajemen itu sebagai ilmu, bisa diartikan manajemen itu sebagai cara, bisa diartikan manajemen itu sebuah seni, bisa juga diartikan manajemen itu sebagai sebuah profesi. Oke. Nah, kemudian manajemen secara umum ya, itu selalu berhubungan dengan rencana. Ini pasti ada di awal. Ya, rencana. Dalam setiap mengambil keputusan, dalam setiap melakukan aktivitas, dalam setiap pengorganisasian apapun, itu pasti membutuhkan rencana terlebih dahulu. Ya. Jadi pelaksanaan manajemen itu mulai dari awal perencanaan, adanya perencanaan yang itu direncanakan secara bersama-sama oleh organisasi ini. Setiap organisasi pasti punya rencana. Buat apa rencananya, Pak? Rencananya untuk mengkoordinir sumber daya. Sumber daya itu banyak. Nanti ada di bawah. Sumber daya itu banyak, bukan hanya sumber daya berupa materi, tapi berupa non materi juga ada. Ya, bukan hanya berupa jasad orang, tapi juga berupa pikiran, kemampuan, itu masuk di sumber daya. Ya, jadi mulai dari perencanaan sampai kepada pengambilan keputusan itu ada di manajemen. Ya. Dalam sebuah konsep organisasi, sebelum melaksanakan sesuatu, pasti kalian rapat dulu. Ada rapat, ada bincang-bincang, ada obrolan santai. Nah, kita kemana nih? Mau kemana? Kita mau merencanakan apa? Apa yang akan kita lakukan dalam satu semester ini? Misalnya ada program yang harus dicapai. Menentukan program itu harus dimulai dari perencanaan. Direncanakan terlebih dahulu. Jadi dari perencanaan sampai kemudian pengambilan keputusan itu masuknya di manajemen. Pasti berhubungan dengan ilmu manajemen ini. Ya. Nah, kenapa harus dikoordinasikan sumber itu? Ada yang tahu? Kenapa harus semua sumber daya harus dikoordinasikan? Supaya nggak miskom, Pak. Supaya tidak miskom. Oke, ada lagi?
Agar lebih efisien, Pak. Agar lebih efisien. Ada lagi? Agar didapat kesepakatan bersama, Pak. Agar didapat kesepakatan bersama. Oke, ada lagi? Satu lagi? Yang laki-laki coba, yang laki-laki. Dari tadi suara Hawa melulu ini. Cari-cari suara Adam muncul. Apa? Agar lebih terarah, Pak. Agar lebih terarah. Oke. Nah, ujungnya kemana ketika dikoordinasikan ini sumber daya? Perlu diingat bahwa yang ingin dicapai sebuah organisasi pasti punya tujuan. Ya, tujuan. Nah, ketika mau mencapai tujuan ini perlu mengkoordinasikan sumber daya. Tanpa dikoordinasi, Pak, apakah tidak bisa tercapai tujuan? Bisa. Namun kenapa harus dikoordinasikan? Agar bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Tepat guna, dengan waktu yang singkat, kemudian hasil yang bagus, itu efektif dan efisien. Ya, makanya bukan hanya sekedar mencapai tujuan ini, namun ketika pencapaian tujuan atau dalam mencapai tujuan ini biar tepat guna, tepat daya, kemudian bagus, ya, terarah, maka perlu dikoordinasikan sumber daya yang ada. Ya. Jadi kenapa harus dikoordinasikan? Karena agar tujuan itu dicapai secara efektif, tinggal ditambahkan nanti di ininya kalian, ya, agar ini efektif dan efisien, ya. Oke. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ini sumber daya yang tadi saya maksud. Nah, apa atau sumber daya mana yang diatur? Sumber daya yang diatur itu ini 7M 1I. Nah, ini sumber daya yang diatur. Nah, ini saya. Oke. Nah, ini sumber daya yang diatur. Mulai dari manusia, ya, mulai dari manusianya. Kemudian yang kedua, ini apa? Uang atau materi. Materi, terus? Metode. Terus? Materi. Material atau bahan gitu, Pak. Bahan, oke, terus? Mesin. Mesin alat, ya. Alatnya, Pak. Alatnya, terus? Pasar. Pasar, pangsa pasarnya kemana? Terus? Waktu. Nah, Dan waktunya. Kemudian yang terakhir? Informasi. Jadi minimal ini ada 7M1I ini yang dikoordinasikan dalam unsur manajemen. Dalam sebuah manajemen, dalam mulai dari koordinasi, perencanaan, sampai kepada pengambilan keputusan dan pelaksanaan, maka 7M1I ini yang harus dikoordinasikan. Ini tidak boleh terpisah, tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Orangnya harus punya visi yang sama, visi misi yang sama. Kemudian bagaimana kalau melaksanakan kegiatan, kemudian merencanakan sebuah program, jangan lupa
keuangannya. Jangan lupa kita mau pakai metode yang mana. Ya, sampai kepada informasi yang sekiranya akan beredar itu seperti apa. Nah, jadi 7M 1I. Ada juga yang di buku lain cuma 3M. Bukan 3M yang sekarang ya. Kalau sekarang apa 3M? Sekarang udah ganti 5M. Apa itu 5M sekarang? Di masa pandemi ini. Dulu dari 3M naik ke 5M. Apa itu? Mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan. Terus Satu lagi? Menjaga imun. 5M apa 5M? Waduh, kalian hafal 5M. Menjaga jarak. Nah, Mengurangi mobilitas. mengurangi mobilitas. Itu kalau kita lagi PPKM. Tapi kalau dari manajemen, itu ada buku yang cuma mengelompokkan antara manusia, biaya, sama metode. Ada cuma 3M. Ya, kalau yang lain material, kemudian waktu sampai kepada informasi, itu rata-rata masuknya di 3 ini. Ini ada buku lain yang cuma 3M. Ini ya. Sebentar. Udah, saya ngajar. Halo. Oke, kita lanjutkan ya. Ini. Jadi apa itu yang diatur dan siapa itu yang diatur? Itu kalau saya ringkas dari beberapa sumber itu rata-rata 7M1I. Jadi ini semuanya 8 komponen ini harus semuanya dikoordinasikan dalam satu lingkaran. Tidak boleh ada lingkaran kecil dalam sebuah manajemen. Jadi lingkaran kecil inilah yang akan menghambat efisiensi dan efektivitas program. Dalam hal kependidikan, atau lembaga pendidikan, nah unsur-unsur ini harus semuanya dikoordinasikan. Kalau misalnya bisa dibayangkan dalam sebuah tubuh ada satu yang sakit. Contoh misalnya dalam organisasi sekolah, dalam lembaga sekolah, kepala sekolah pendapatnya beda dengan guru, beda dengan wali murid misalnya. Maka program sekolah itu kemungkinan tidak akan berjalan. Namun apabila dari unsur manusianya, informasinya, metodenya, uangnya, dan segala macam ini ada, dan semuanya kumpul dalam satu lingkaran, sepakat, ya, ada kesepakatan, koordinasinya bagus untuk mencapai tujuan yang sama, maka tujuan itu atau tujuan dari lembaga pendidikan kalau kita larikan ke sekolah akan tercapai secara efektif dan efisien. Tepat, cepat. Efektif dan efisien itu cepat dan tepat. Jadi secara waktu dia cepat, secara sasaran dia tepat. Ya, bukan hanya waktunya yang cepat, namun sasarannya juga tepat. Ya. Tuh, nah ini ya. Kalau tadi apa, kalau yang sekarang kenapa? Yang seperti saya jelaskan tadi. Kenapa harus diatur 7M1I itu? Nah, ini. Jadi harus efektif dan efisien. Kemudian siapa yang mengaturnya? Tentunya yang mengatur itu adalah seorang pemimpin. Atau kalau dalam perusahaan namanya manajer. Atau kalau dalam sekolah, organisasi sekolah namanya kepala sekolah, dalam BEM, ketua BEM. Ini semua, ini yang mengatur. Siapa itu? Manajer.
Manajer itu adalah orang yang punya kewenangan untuk memimpin. Nah, kita, tiap individu ini juga manajer. Kalian ini, tiap individu ini manajer. Memimpin. Siapa Pak yang dipimpin? Dipimpin diri kita sendiri. Kalau kalian tidak bisa memimpin diri sendiri, berarti perlu dipertanyakan atau perlu dipelajari kembali cara memimpin diri, manajemen diri. Ya, jadi setiap orang punya ilmu kiat masing-masing. Nah, dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah organisasi, maka 7M 1I ini harus ada yang mengatur. Siapa yang mengaturnya? Yaitu pemimpin atau ketua atau kepala atau apalah sebutannya. Ya, nah, tentunya pemimpin ini akan mengarahkan kepada tujuan yang diinginkan. Adanya tujuan yang diinginkan, maka seorang pemimpin harus mengkoordinasikan 7M1I ini. Agar ketika 7M1I ini terkoordinir dengan baik, maka tujuannya akan berdaya guna, kemudian dalam pencapaian tujuan juga akan efektif, akan berhasil. Ya. Oke. Nah, ini cara mengatur, cara memanajemen sebuah organisasi. Ya, baik itu organisasi umum, sekolah, ataupun organisasi yang lain. Mulai dari planning, direncanakan, yang tadi saya sebutkan, sampai kepada evaluasi dan komunikasi. Ya, mulai dari merencanakan sampai kepada evaluasi itu diatur dalam manajemen. Ya, betul. Gitu. Jadi ada planning, ada rencana, ya, yang harus dirumuskan terlebih dahulu seperti yang slide yang sebelumnya. Kemudian nanti ketika dia sudah berjalan, maka jangan lupa evaluasi. Ketika dia saat berjalan, jangan lupa controlling. Ketika tahap implementasi, itu ada dua pelaksanaannya. Ada controlling, ada evaluasi. Ya. Jadi ketika pelaksanaan dari sebuah planning ini, maka harus dikontrol, benar tidak? Dilaksanakan enggak? Ketika sudah dikontrol atau pada saat dikontrol, acara sudah selesai, maka perlu juga dievaluasi. Apa sih kekurangannya? Apa hambatannya? Ya, semua ada di evaluasi. Nah, kenapa harus dikomunikasi, Pak? Komunikasikan agar nantinya ketika ada masalah dievaluasi, diimplementasi atau dikontrolling itu menjadi menjadi kendala bersama. Jadi perlu dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait. Misalnya dalam sebuah sekolah ada masalah dengan guru A. Nah, itu harus dikomunikasikan. Kenapa si guru A begini? Kenapa si guru B begitu? Harus dikomunikasikan. Ya. Makanya kalau di sekolah ada namanya evaluasi sumatif dan ada evaluasi normatif. Misalnya ada evaluasi program di sekolah.
banyak ya. Ada evaluasi guru di sekolah itu. Jadi banyak yang harus dievaluasi. Oke. Nah, saya stop share dulu ya. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menanggapi? Ya. Ada pertanyaan? Ada apa? Ada tambahan tentang itu konsep manajemen? Oke, saya lanjutkan. Nah, yang berikutnya, kenapa manajemen itu penting? Nah, ini sudah sempat saya singgung di atas di sebelumnya ya. Karena setiap pemimpin atau subbagian dari organisasi itu tidak bisa dikerjakan sendiri. Nah, ini titik poinnya. Jadi beban kerja organisasi itu tidak bisa hanya dikerjakan sendiri oleh ketua, oleh PJ, oleh ketua BEM misalnya, atau kepala sekolah, atau pimpinan, manajer, tidak bisa dikerjakan sendiri. Maka karena tidak bisa dikerjakan sendiri, perlu adanya pembagian kerja, perlu adanya pembagian tugas, perlu adanya pembagian tanggung jawab. Kalau kalian dulu sekolah, di sekolah ada nggak wakil kesiswaan? Ada nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, ada apa lagi di sekolah? Kurikulum. Wakil kurikulum, Pak. Nah, kurikulum. Terus apa lagi? Sarana prasarana. Sarana prasarana. Ada. Kesiswaan, Pak. Kesiswaan ada. Terus apa lagi? Ada yang kalian lupakan? Apa itu? Komite, Pak, komite. Komite bisa. Terus ada lagi, ada yang kalian lupakan dan itu sangat dekat dengan kalian selaku siswa. OSIS, Pak. OSIS iya. Oke, apa lagi? Keuangan, Pak. Bisa. Terus apa lagi? Belum. Ada satu yang kalian kalau ada apa-apa biasanya dia menangani tempat TU, Pak. Guru BK, Pak. Nah, apa tadi? Guru BK. Guru BK. Kalau ada keluh kesah kalian ya waktu SMA bisa nangis, bisa tertawa karena di situ. Itu Salsabila itu pernah mengalami kali. Ya. Nah, itulah pembagian kerja. Ada lagi yang kalian jadikan orang tua di sekolah. Apa itu? Siapa itu? Wali kelas. Wali kelas. Nah, jadi tidak semua pekerjaan sekolah, beban kerja sekolah itu ditangani sendiri oleh kepala sekolah. Maka dibagilah, ada dibagi ke kurikulum, dibagi ke kesiswaan, dibagi ke sarana prasarana, dibagi ke BPBK, dibagi ke wali kelas, dibagi ke tata usaha, dibagi-bagi ini. Kenapa harus dibagi? Kenapa bebannya harus
berdayakan bersama, tugasnya, kemudian tanggung jawabnya harus dibagi-bagi. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau dikerjakan bersama-sama, kalau kalian mengerjakan sesuatu, kalau kalian suruh bikin makalah, suruh buat makalah, lebih cepat dikerjakan sendiri apa dikerjakan bersama-sama? Sama-sama. Sama-sama, Pak. Nah, bersama-sama. Keuntungannya bersama-sama, Pak. Kalau saya nggak ikut bisa nitip nama. Ya. Tidak, Pak. Bukan Oh, tidak. gitu. Alhamdulillah. Ya. Nah, jadi pencapaian tujuan ketika dikerjakan bersama-sama, maka akan berdaya guna dan tepat hasilnya. Ya. Ini. Jadi pembagian kerja, pembagian tugas, pembagian tanggung jawab itu untuk menghasilkan tujuan yang efektif dan efisien. Makanya di mana? Di BEM misalnya ada bagian apa bagiannya, Amer? Di bawah kamu ada apa? Advokasi. Ya, advokasi Pak. Advokasi. PSDM, sosial politik. Nah, bisa dibayangkan kalau itu ditangani oleh Amir semua. Advokasi ada UKT, penurunan UKT, Amir yang turun. Kemudian ada Pusdikdik misalnya, Amir yang turun. Semuanya ditangani oleh satu orang. Yang ada organisasi itu tidak akan berjalan. Ya, maka perlu ada pelimpahan tugas dan tanggung jawab. Sama konsep manajemen secara umum itu berlaku untuk semua organisasi. Karena ini konsepnya secara umum. Ya, jadi tidak hanya untuk di lembaga pendidikan, di lembaga kampus, tapi semua organisasi. Di perusahaan-perusahaan misalnya, kalau kalian mau ke bank aja, itu di depan sudah ada job. Siapa itu? Kalau kalian mau ke bank nih, di depan biasanya itu sudah ketemu sama tugas orang itu. Apa itu? Satpam. 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 Itu kan dia tugas. Ya, bagian tugas. Kemudian masuk ke dalam juga ada kan, ada teller, ada CS. Jadi pembagian tugas itu agar organisasi atau tujuan organisasi itu berjalan dengan efektif dan efisien. Nah ini yang tadi. Nah, sekarang apa itu manajemen pendidikan? Di Word yang sudah saya sharekan itu juga ada dan banyak pengertiannya di situ. Nanti kalian bisa baca. Ya. Kenapa dan apa itu manajemen pendidikan? Ya. Manajemen pendidikan, ya, tetap unsur manajemennya ada. Di mana? Kalau kalian coba perhatikan pengertian manajemen pendidikan ini yang dari Gafar. Ya. Di mana unsur manajemennya? Proses kerjasama, Pak. Proses kerjasama, Pak. Oke, proses kerjasama. Apalagi? Kerjasama, itu masuk di manajemen. Apalagi? Sistematis. Sistematis. Sistemik. Yang paling mengena itu adalah tujuan. Setiap organisasi itu pasti punya tujuan. Itu kunci manajemennya di situ. Ya, kunci manajemennya adalah tujuan yang ingin dicapai. Ya.
Nah, karena ini pendidikan, maka tujuannya adalah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Tuh. Ada yang masih ingat tujuan pendidikan nasional itu apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, Pak. Oke, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada lagi yang lain? Apa? Tujuan pendidikan nasional itu sesuai dengan Undang-Undang Sikdiknas tahun 2000 itu apa? Mewujudkan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan progresif. Emang itu bunyi undang-undangnya? Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20. Nah, ini harus kalian tahu ini. Karena kalian nanti kan calon guru, ya. Calon pendidik, kependidikan. Biasanya kalau kalian ngangkat skripsinya di sekolah misalnya, itu ditanya sama penguji ahli biasanya. Kenapa sih harus menerapkan penilaian otentik? Karena mempercepat tujuan pendidikan, Pak. Apa sih tujuan pendidikan nasional itu? Nah, kalau kalian nggak hafal itu, wah, repot itu ya. Harus paling tidak poinnya hafal di luar kepala. Apa itu poinnya di tujuan pendidikan nasional itu? Itu mengembangkan potensi diri. Nah, itu di tujuan pendidikan nasional. Kalian nanti bisa dilihat di Undang-Undang Sikdiknas nomor 20 tahun 2003 itu tujuan pendidikan nasional selain untuk usaha sadar bla 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 itu, nah itu mengembangkan potensi diri. Ya. Nah, ini juga selaras dengan konsep manajemen dalam pengorganisasian. Kenapa? Karena setiap komponen 7M1I itu ada potensinya masing-masing. Ya, ada potensi yang bisa dikembangkan dari segi manusianya, dari segi keuangannya, metodenya, pangsa pasarnya, itu semua ada potensi yang bisa dikembangkan. Nah, jadi manajemen pendidikan itu adalah sebuah proses kerjasama dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional. Apa itu tujuan pendidikan nasional? Itu tadi mengembangkan potensi diri dari peserta didik. Yang nantinya ketika sudah dikembangkan, maka menjadi insan yang mulia, berakhlak mulia, kemudian mempunyai keterampilan, kepribadian, kecerdasan, segala macam. Nah, tuh. Nah, ini manajemen pendidikan secara umum. Ya. Unsur manajemen pendidikan secara umum itu ada 3, yaitu koordinasi, kerjasama, kemudian komunikasi. Kalau tidak ada koordinasi, maka tidak akan tercipta kerjasama atau akan minim kerjasama. Tidak ada komunikasi juga akan minim koordinasi, akan minim kerjasama. Jadi 3 hal ini, 3 unsur ini dalam setiap organisasi, dalam setiap pola pengorganisasian itu pasti ada. Ya.
koordinasi itu melibatkan semua unsur, kerjasama juga tidak bisa sendiri, komunikasi nggak ada orang ngomong sendiri. Nah, jadi 3 unsur dalam manajemen ini berlaku bukan hanya kepada manajemen organisasi sekolah atau pendidikan, namun kepada organisasi-organisasi yang lain. Ya. Jadi dengan adanya koordinasi, kerjasama, dan komunikasi, maka tujuan pendidikan nasional tadi mencerdaskan kehidupan bangsa dan segala macam itu akan tercapai. Kalau kita dalam lingkup mikro, dari tujuan pendidikan nasional menjadi tujuan pendidikan atau tujuan satuan pendidikan. Tujuan sekolah kalau diringkas. Apa itu tujuan sekolah? Tujuan sekolah adalah tujuan yang dirumuskan oleh sekolah tersebut. Misalnya mencetak generasi yang unggul. Nah, meluluskan generasi bangsa yang beriman dan bertakwa, beriptek dan berimtak. Nah, dalam rangka mencapai itu tentunya tidak bisa seperti tadi disampaikan hanya kepala sekolah sendiri. Harus ada unsur-unsur yang saling berkoordinasi, yang saling bekerja sama, dan saling berkomunikasi. Ini titik poinnya di manajemen. Ya. Nah, ini. Apa sih tujuan dan manfaat manajemen pendidikan? Ya, ketika semuanya terkoordinir, terkomunikasikan dengan baik, ya, kemudian bekerja sama dengan baik, maka poin 1 sampai ke terakhir itu kita akan berujung. Ya, nah, kalian coba baca dulu. Ya, coba dibaca dan dipahami coba ini. Sudah? Nah, ada yang ingin menerangkan ini? Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Oh. Ada? Nah, apa itu tujuan dan manfaat manajemen pendidikan? Ya, pastinya dalam sebuah sekolah, organisasi pembelajaran, ini yang diharapkan. Pakem, paikem, ini maksudnya di sini semua. Ya, pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, menyenangkan, macam itu maksudnya di sini semua. Ketika manajemen itu diterapkan, kerjasama, organisasi, koordinasi itu ada, maka pembelajaran akan berjalan dengan baik. Baik metodenya paikem, paijo, banyak macam-macam ini, ya. Itu
Itu akan berjalan karena sudah ada koordinasi dengan orang tua, koordinasi antara guru dengan siswa, koordinasi atau komunikasi antara orang tua dengan guru, orang tua dengan siswanya dengan anaknya, siswa dengan sesama siswa, siswa dengan dengan tata usaha dan semua stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Ya. Nah, ketika pembelajarannya ini sesuai, maka tujuan pendidikan itu juga akan segera tercapai. Ini peserta didik yang yang beriman dan bertakwa, yang mempunyai kompetensi lulusan sesuai dengan jurusan. Ya. Jadi ini disesuaikan dengan tujuan pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Peserta apa sih tujuannya? Pengennya nanti sekolah ini, ketika anak ini sekolah di sini, ya, apa yang ingin dicapai oleh sekolah atau apa yang akan dikuasai oleh anak? Sama dengan kalian kuliah di Pensos. Nah, jurusan atau prodi itu membuat tujuan. Kenapa kalian harus memilih Pensos? Karena di Pensos punya tujuan mencetak atau lulusannya agar menjadi guru sosiologi misalnya. Lulusannya menjadi peneliti. Lulusan dari Pensos menjadi mengembangkan media pembelajaran sosiologi misalnya. Ya. Jadi ini semua kemudian terciptanya kompetensi tenaga pendidik, ya, agar gurunya sesuai, agar sikap keguruannya ada. Ini menurut Hussein Usman, ini merupakan tujuan dan manfaat dari manajemen pendidikan. Jadi kalau manajemen secara umum itu masuk ke semua lini organisasi, tapi kalau manajemen pendidikan, karena lingkupnya adalah dunia pendidikan, maka masuknya ke dalam dunia pembelajaran. Proses KBM, belajar dan pembelajaran. Ya, maka yang menjadi pokok fokus di dunia manajemen pendidikan itu adalah pembelajarannya itu sendiri, kemudian yang kedua adalah peserta didik, yang ketiga adalah tenaga pendidik dan kependidikan. Jadi fokus manajemen pendidikan itu 3 hal ini. Pembelajaran, kemudian orang yang belajar, dan orang yang mengorganisasikan pembelajaran itu atau pendidik dan tenaga pendidikan. Siapa aja tenaga kependidikan dalam sekolah? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Siapa saja tenaga pendidikan di sekolah? Tata usaha, Pak. TU. Terus? Siapa lagi? Guru ya, Pak. Guru apa? Guru mata pelajaran. Bukan. Siapa? Tenaga pendidikan sekolah. siapa? Kepala sekolah. Siapa lagi? Kesiswaan bukan, Pak? Nah, Pengawas, Pak, pengawas. di sekolah itu komponennya ada pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik itu adalah orang yang ngajar. Yang ngajar itu adalah pendidik. Guru itu adalah pendidik. Kepala sekolah kalau dia guru maka pendidik. Wakil kalau dia guru maka itu pendidik. Tata usaha kalau dia guru maka dia pendidik.
Nah, dalam segi pekerjaan terbagi dua, itu pendidik dan tenaga kependidikan. Terus kalau dia tidak mengajar, jobnya hanya sebagai manajemen atau pengelola misalnya, atau jadi tata usaha, itu maka masuknya ke tenaga kependidikan. OB, satpam, tenaga laboran, atau tenaga laboran, penjaga perpustakaan, semuanya itu masuk ke dalam tenaga kependidikan, bukan tenaga pendidik. Jadi makanya di sekolah ada dua istilah, kalian nanti jangan sampai salah itu, ada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ya, jadi kalau pendidik itu melekat kepada guru, kalau kependidikan itu melekat kepada jabatan, misalnya sebagai kepala sekolah, itu kalau jabatannya itu adalah tenaga kependidikan. Tapi kalau profesinya itu adalah sebagai guru. Ya, tuh. Ini di sekolah. Jadi ada 3 komponen penting dalam manajemen pendidikan. Yang pertama pembelajaran, yang kedua adalah peserta didik yang mengikuti pembelajaran atau yang ada di sekolah tersebut, yang ketiga adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Ya, kalau yang lainnya itu adalah tujuan dan manfaat dan impact yang ada. Misalnya, kalau pembelajarannya bagus, peserta didiknya rajin, kompetensi gurunya juga bagus sesuai dengan yang ditentukan, maka citra positif dari pendidikan tersebut akan juga tercapai. Ya. Oh, sekolah di sana aja, sekolah di sana bagus misalnya. Kita kan sering dengar iklan berjalan begitu kan? Atau misalnya kenapa UI misalnya. Kenapa UI bagus? Karena citra pendidikannya maka didukung oleh mahasiswanya, didukung oleh dosennya, didukung oleh sistem pembelajarannya juga bagus. Kenapa UNJ bisa bereputasi di Asia misalnya? Karena didukung oleh 3 itu. Nah, citra positif akan muncul. Begitu juga citra negatif. Citra negatif lembaga pendidikan juga akan muncul apabila seorang manajer atau kepala itu tidak bisa mengorganisasikan 3 hal ini. Pembelajaran, peserta didik, dan pendidik tenaga pendidikan. Ya, jadi hal ini ke bawah itu adalah impact atau dampak dari 3 pointer yang ada di atas ini. Jadi citra positif, kemudian pendidikannya bermutu, akuntabel, merata, kemudian akan efektif dan efisien pembelajarannya, konsep manajemen pendidikannya, tenaga pendidikannya bagus. Nah, itu adalah dampak dari tercapainya 3 organisasi ini. Pembelajaran, peserta didik, dan tenaga pendidikan. Ya. Ada pertanyaan? Saya lihat dulu. Jangan-jangan saya dari tadi ngomong dengan share screen, kalian sudah hilang lagi. Nah, alhamdulillah masih ada. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Nah, sudah ada beberapa yang mengangguk ini di kamera. Mengangguk, minimal sudah memberikan jawaban.
Nggak ada yang angkat bendera putih kan? Jadi mata kuliah manajemen pendidikan, kemudian yang sering saya pegang perencanaan pembelajaran, media, itu tidak mengandalkan, dalam tanda kutip, bukan tidak mengandalkan ya, dalam tanda kutip perspektifnya agak berbeda dengan sosiologi secara murni. Kalau sosiologi secara murni, maka itu perspektifnya adalah ranah pemikiran, jadi berpikir, orgisum, ya, itu berpikir. Kalian harus tahu secara teori konflik, teori apa lagi? Ada 3 teori itu dalam sosiologi. Apa lagi? Apa lagi? Teori konflik. Terus apa lagi? Fungsionalisme. Ya, terus apa lagi? Fungsionalisme. Kemudian apa lagi? Interaksionalis. Nah, itu. Nah, kalau dalam sosiologi berpikirnya begitu. Nah, tapi kalau dalam materi kita, manajemen pendidikan, kemudian yang banyak saya ampu, itu tidak bersinggungan langsung dengan pemikiran. Artinya tatarannya bukan tataran pemikiran, tapi lebih kepada tataran praktek. Apa yang terjadi di lapangan. Ya, mulai dari kalian dulu belajar. Kalian sudah belajar perencanaan pembelajaran loh? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Itu kan tataran pemikirannya sedikit, tapi tataran prakteknya yang banyak. Bagaimana cara membuat KKM, cara membuat kalender pendidikan, cara membuat RPP, ya. Tuh. Kemudian strategi. Kemarin kan udah dapat strategi kan? Nah, strategi pembelajaran misalnya. Itu juga tahap pemikirannya sedikit. Ya. Tapi tahap prakteknya yang banyak. Nah, saya kebetulan mengampu mata kuliah yang tahap pemikirannya sedikit, tahap prakteknya yang banyak. Kecuali sosiologi agama. Sosiologi agama, karena masih ada embel-embel sosiologinya, jadi harus dikaitkan keagamaan dengan teori-teori sosiologi. Tapi kalau dalam manajemen, karena ini adalah pengantarnya manajemen dasar, manajemen pendidikan, tapi bagaimana tataran pengorganisasian di sekolah. Ya. Jadi tidak langsung menyebut pakai pertentangan di sekolah menjadi sebuah teori konflik misalnya. Tidak secara spesifik ke situ. Namun lebih kepada teori-teori bagaimana mengorganisasi, bagaimana merencanakan, bagaimana mengevaluasi sebuah program yang dilakukan di sekolah. Itu benang merahnya bisa kita tarik ya secara umum gitu. Nah. Ada yang ingin bertanya, menambahkan? Nanti kalian dibaca yang ini ya, yang saya share kemarin. Dibaca, dipelajari ya, agar punya pegangan lah, pengetahuan dasar tentang apa itu manajemen. Meskipun secara spesifik di UNJ itu ada jurusan MP, manajemen pendidikan, ya, itu secara spesifik ada. Namun karena kalian dunianya juga nanti menjadi pendidik, menjadi guru, ya syukur-syukur nanti ada yang punya kemampuan untuk bisa menjadi pemilik sekolah, owner sekolah. Atau dari sekarang saya sudah punya Pak, ada kemarin kakak tingkat kalian kalau tidak salah, dia sudah mendirikan PKBM, kelompok belajar masyarakat. Ada yang mendirikan taman baca, gubuk baca.
Nah, itu juga butuh. Kenapa ini dipelajari? Karena ini dibutuhkan dalam setiap organisasi yang dibuat. Bukan hanya organisasi kependidikan, tapi juga organisasi-organisasi di luar kependidikan. Ya. Seni yang tadi saya sampaikan itu, seni memimpin. Kalian tahu bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana mengkoordinasikan dalam tanda kutip bawahan, ya. Itu biar ada ilmunya itu. Jadi tidak sembarang, ya. Tidak asal. Ada yang mau ditanyakan? Nah, saya sharekan tambahan PPT 1 lembar saja. PPT nih. Nih. Nah, kalian pernah dengar ini kan? Ada bos sama pemimpin. Apa bedanya? Nah, kalian bisa lihat di sini. Ya. Nanti akan lebih jelas di poin bab pertemuan di kepemimpinan di sekolah. Itu ada. Tapi ini secara umum saja. Bahwa ada pemimpin. Kalau bahasanya dari sana, pemimpin semua. Nggak ada yang bos. Nah, cuma ini adalah tingkah laku yang bisa membedakan antara dia punya jiwa kepemimpinan dan yang tidak punya jiwa kepemimpinan. Ya. Bisa dilihat. Ya. Kalau yang punya jiwa kepemimpinan, dia pasti menularkan sesuatu yang baik. Dia punya kemampuan apa, itu ditularkan kepada yang lain. Bersama-sama lah. Berdaya bersama, itu kalau dalam sebuah organisasi. Namun apabila dia tidak memiliki jiwa kepemimpinan, yang dicari hanyalah kekuasaan. Hanya ingin berkuasa agar gitu. Nah, ketika terjadi konflik atau terjadi permasalahan dalam organisasinya, maka yang tidak punya jiwa kepemimpinan, dia pasti akan suka menyalahkan. Wah, ini yang salah, Pak. Ini yang salah. Ya. Gampang atau mudah menyalahkan yang tidak punya jiwa kepemimpinan. Namun apabila dia punya jiwa kepemimpinan, maka pasti akan memecahkan masalah itu bersama-sama. Ya. Nah, ini bekal nih buat kalian nanti calon-calon pemimpin masa depan. Ya, kalau kata pepatah Arab itu, pemuda sekarang adalah pemimpin masa depan. Kalau kalian di masa sekarang ini jadi orang baik, maka impact-nya harusnya kalau dari struktur fungsional, maka 20 tahun yang akan datang, Indonesia akan menjadi Indonesia yang baik. Indonesia bangkit. Indonesia emas itu tahun berapa? Generasi emas itu tahun berapa? 2045, Pak. 2045. Kalian 2045 usia berapa? 45 tahun. Hah? 45 tahun? Iya, Pak. Kalian sekarang berarti usia 21 ya? Iya, Pak. Iya. 20 saya. 20. Aurel 20. 20 kamu, Aurel? Pak, saya muda, Pak. Oh, alhamdulillah. Itu pengakuan kata Amer, itu pengakuan sepihak, Pak, kayak gitu. Berarti 45
Jadi tahun 2045 kalian bukan generasi emas lagi ya. Karena generasi emas itu biasanya di bawah 40 gitu. Yang namanya pemuda itu di bawah 40. Kalau sudah 40 biasanya sudah untuk berpindah itu sudah agak susah. Berarti di adik-adik tingkat kalian nih yang baru masuk atau yang baru SMA itu yang akan mengisi Indonesia emas di tahun 2045. Nah, itu cerminan nantinya. Jadi ini modal untuk menjadi pemimpin. Nah, mata kuliah MP juga, MP ini manajemen pendidikan ini di Pensos kalau tidak salah, itu terakhir semester ini kalau nggak semester depan terakhir. Di tahun anak masuk, kalian 2019 ya? Di tahun yang masuk di 2020 apa 2021 itu sudah tidak ada mata kuliah MP. Diganti dengan mata kuliah sosiologi organisasi pendidikan. Tapi isinya sama dengan manajemen pendidikan. Nah, cuma dikaitkan konteks secara manajemen sosiologinya. Kemarin saya buat RPS-nya, itu isinya hampir sama dengan manajemen pendidikan. Berbicara tentang manajemen berbasis sekolah, kemudian kepemimpinan. Kalau manajemen pendidikan murni kepada kepemimpinan atau tipe pemimpin di sekolah, tapi kalau dalam sosiologi organisasi pendidikan itu pemimpin dan kepemimpinan itu berdasarkan teori-teori sosiologi. Kan ada yang otoriter, misalnya egaliter. Nah itu dikaitkan dengan teori-teori sosiologi. Di mata kuliah yang baru. Bukan mata kuliah baru, cuma mata kuliah manajemen pendidikan berganti baju menurut saya. Kemarin saya buat RPS-nya untuk semester yang masuk 2021. Jadi anak yang masuk mahasiswa baru yang kemarin. Jadi kemungkinan mata kuliah manajemen pendidikan ini terakhir di kelas kalian ini, di angkatan kalian kemungkinan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, sudah ada yang cukup, Pak. Oke, kalau cukup saya teruskan dengan tugas kelompok yang tadi di awal saya sampaikan ya. Kalian tidak usah ngidupin mic aja, saya sudah tahu kemana bergeraknya ini. Ini enaknya kuliah tatap maya dengan menghidupkan kamera atau on cam. Jadi bisa tahu. Jadi ada yang manggut-manggut, ada yang sudah sampai ngantuk-ngantuk, ada. Yang sulit dilihat ini yang tidak menghidupkan kamera, yang sulit. Oke, saya share nanti sebagai gambaran saja, nanti poin-poinnya saya sampaikan. Nah, saya berikan di grup. Poin-poinnya saya sampaikan dulu apa saja dan Oke. Ini adalah poin pokok bahasan kita. Ini saya ambilkan dari RPS yang sudah saya buat dan saya kirimkan ke kalian. Ya. Nanti kelompok hari ini kita sudah membahas ini. Ya. Besok kita akan membahas manajemen berbasis sekolah. Tolong kalian baca.
dari referensi yang ada, dari buku, dari jurnal, dari apapun itu, silakan kalian baca. Ya, saya berharap minggu depan kita bisa berdiskusi di hari Selasa, bisa tanya jawab lah. Tuh, ya, ini biar saya nanti yang menjelaskan, tapi Maaf, Pak. ya. Share screen-nya masih di pokok bahasan MP. Belum kelihatan, Pak, di Word-nya. Kalau di saya, Pak, nggak tahu yang lainnya. Iya, Pak, sama. Oh, sama, berarti saya dari tadi nyoret-nyoret apa yang saya coret ya. Nggak ada, Pak. Waduh. Ya. Minimal saya sudah dapat pahala banyak nih. Kenapa banyak saya nyoret-nyoret sendiri, kalian yang tertawa. Ya. Sebentar. Sudah kebuka? Sudah, Pak, aman, Pak. Aman. Kalau nggak aman berarti kalian perlu beli WiFi. Oke. Nah, kita tadi sudah membahas ini. Yang pertama, ini pokok bahasan yang saya ambil sebenarnya dari RPS. Ini lebih singkat saya tampilkan. Ya. Ini sudah kita bahas. Kemudian minggu depan kita bahas ini. Minggu depan bahas ini. Saya akan membahasnya. Kalian, saya berharap jangan minggu depan Pak Suyuti masih yang bahas. Gitu. Jadi nggak usah baca-baca. Tetap kalian harus baca referensi yang ada berkenaan dengan manajemen berbasis sekolah. Ya, seperti apa sih manajemen berbasis sekolah itu? Ya. Kemudian dari 3 pokok bahasan yang ketiga atau di pertemuan keempat, ya, sampai kepada pokok bahasan 11 ini, nanti kalian bikin kelompok. Berarti ada berapa kelompok? Ada 9, 8 atau 9? Dari pokok bahasan, nanti yang dibikin kelompok itu dari pokok bahasan 3 ini, kepemimpinan dalam pendidikan, manajemen supervisi pendidikan, manajemen pendidikan, tenaga pendidikan, sampai kepada terakhir TQM, total quality management, yang ada di sekolah, itu dibikin kelompok. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Ada 9 kelompok yang harus kalian buat. Ya, 9 kelompok. Ini jumlah mahasiswanya berapa tadi, Nadira? 38, Pak. 38 kalau dibagi 9 berapa? Ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Oke, cukuplah. Ya. Berarti ada yang 4, ada yang 5. Lumayan lah, cukup. Ya, ada yang 4, ada yang 5 orang. Oke. Nah, ini sudah ada sub pokok bahasannya. Saya bikin semuanya 3 sub pokok bahasan. Namun jangan hanya berpikir kepada ini saja. Jadi sub pokok bahasan ini bisa kalian kembangkan. Misalnya di manajemen supervisi pendidikan, bukan hanya tentang pengertian, fungsi, tujuan, prinsip, model, dan teknik. Kalau misalnya nanti di buku bacaan kalian ada lagi apa, misalnya sub poinnya, nggak apa-apa. Ya, ini. Nah, ini udah saya tuliskan di sini. Sub pokok bahasan dapat dikembangkan. Ya, ini cuma agar memudahkan inventarisir. Nah, jadi makanya saya tulis semuanya sama 3. Kemudian
makalah itu minimal 10 halaman. Minimal 10 halaman. Ya. Kemudian maksimalnya tidak terbatas. Terserah. Dengan isian, ya, isinya cukup cover, ya. Kemudian daftar isi. Daftar isi adalah pendahuluan. Setelah pendahuluan itu adalah pembahasan. Setelah pembahasan itu adalah penutup. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Ya, itu isinya. Tapi 10 halaman ini di luar cover, daftar isi, dan daftar pustaka. Ya, jadi minimal 10 halaman di luar cover, daftar isi, dan daftar pustaka. Ya. Oke. Tuh. Di makalah itu gunakan footnote. Ya, harus ada footnote-nya, jangan pakai body note. Gunakan footnote, jadi jangan pakai body note. Ya. Kemudian makalahnya semua yang 9 kelompok itu dikumpulkan semua di awal. Itu terakhir paling lambat tanggal September. Tanggal 3 ya, tanggal 2. Sekarang tanggal 2, besok Selasa tanggal 7, kalian presentasi tanggal 14. Berarti paling lambat hari Minggu lah. Kalau enggak, mentok-mentoknya hari Senin lah, tanggal 13. Terus kumpul ya. Tanggal 13 September ya. 21. Oke, itu ya. Gimana PJ? PJ Nadira sama siapa kamu Nadira? Sama dia Aulia, Pak. Dia mana dia? Dia hari ini, maaf Pak, tadi saya lupa ngasih tahu, hari ini dia izin lagi vaksin, Pak. Oh, jadi nggak bisa join. Oke. Nah ini ya, ini pembagian kelompoknya. Silahkan nanti ditentukan sendiri kelompoknya, tergantung PJ-nya saya pasarkan dan kelas. Baru nanti pada saat presentasi kalian cukup menyetorkan, karena sudah makalahnya di store semua duluan, maka pada saat presentasi cukup menyetorkan PPT-nya saja. Jadi tidak ada beban lagi untuk membuat makalah gitu. Takutnya karena di akhir-akhir antar aja saya bikin makalahnya. Jadi semuanya sama. Pembuatan makalah semuanya di depan, baru nanti ketika mau presentasi itu PPT-nya. Ada pertanyaan? Ada negosiasi? Kalian kalau suruh nego pinter biasanya. Nggak ada? Nanti ini saya share ke
grup ya, agar kalian bisa melihat. Buku, ya buku. Seperti yang saya sampaikan, buku saya sebenarnya tidak mewajibkan, tidak wajib per individu harus beli, enggak. Tapi saya berharap kalian bisa beli buku. Ya, minimal 1 buku lah. Tadi di Nadira sampaikan saya ada 25 yang pesan buku yang sama dengan kelas B ya. 25. Kalau yang lain masih mau nyusul nggak apa-apa. Nanti biar dikomunikasikan ke Bu Devi ya Nadira ya. Iya, Pak. Oke. Buku kalian bisa pakai mana saja sebenarnya. Ada kemarin bagus itu bukunya penerbit apa ya, Grafindo kalau nggak salah. Itu juga bagus. Manajemen pendidikan banyak. Banyak buku manajemen pendidikan. Kemudian yang kebetulan ada di samping saya ini manajemen pendidikan juga, manajemen dan supervisi pendidikan. Ini bukunya. Tuh, nggak kelihatan ya? Nah, ini bukunya yang kebetulan ada di samping saya ini, manajemen dan supervisi pendidikan. Ya. Ada juga bukunya punyanya tim UPI. Kalau nggak salah, tim UPI itu warnanya merah. Itu juga manajemen pendidikan. Jadi banyak buku-buku manajemen pendidikan yang bisa kalian jadikan rujukan. Yang paling sering kalau dalam manajemennya sendiri itu yang sudah saya taruh di RPS. Yang ada di RPS, insya Allah semua bukunya ada di saya. Malah yang punyanya siapa itu? Nah, punyanya yang Robin itu yang Essential of Organizational Behavior sama Organizational Behavior itu ada yang terjemahan ada, itu ada. Ya, terjemahan itu bagus bukunya. Ada yang terjemahan. Saya punya satu yang esensial, saya punya. Kalau yang lain silahkan, ada punyanya Suarsimi, ya ada punyanya Purwanto, punyanya siapa lagi? Doni, kalau yang tadi yang punyanya Doni ya tadi. Priyansa, ya, Priyansa, Doni, Juni Priyansa tadi itu yang saya berikan di gambar. Jadi semua buku ini termasuk sedikit ya referensinya, tidak terlalu banyak. Jadi bisa kalian pilih sendiri mau pilihnya yang mana ya. Ya biar sama dengan sebelah, saya berharap kalau bisa membeli buku yang dari kampus silahkan dibeli buku yang dari kampus ya. Kalau misalnya terkendala, Pak, saya masih belum ada kebutuhan lain, saya sekali lagi tidak memaksa. Saya tidak mau kalian gara-gara terpaksa nanti menjadi benci. Oke, gitu ya. Jadi silahkan yang ingin beli buku. Cuma saya sarankan kalau dalam apa ya sunnah muakkad lah untuk kalian ini. Untuk beli buku. Ya wajibnya beli buku apa saja lah itu. Kalau bisa beli meskipun satu. Ya. Di mana? Seperti yang saya ceritakan kemarin, saya buku novel banyak, mulai dari Terelie itu ada, buku bacaan komik-komik banyak, Detektif Conan, Kapten Tsubasa itu banyak, gitu. Ya, banyak. Cuma kalau yang lain-lain, ya yang penting bisa bermanfaat lah, berguna.
Yang penting jangan buku-buku yang aneh-aneh kalian beli. Buku aneh-aneh juga di rumah saya ada beberapa. Ada, kenapa saya bilang aneh? Yang berkenaan dengan supranatural, membangkitkan jiwa dari raga, itu ada di saya. Ya ada kiat apa? Kiat mendatangkan uang seketika, itu ada. Tapi nggak bisa-bisa. Ya, banyak lah. Jadi buku itu meskipun sekarang zamannya sosial media, zamannya internet segala macam, namun tidak bisa mengalahkan buku masih. Saya sampai bingung, istri saya bilang bukunya bingung mau ditaruh di mana. Bukan karena bukunya yang banyak, tempatnya yang sempit. Itu lemari saya yang sampai baju istri saya keluarkan untuk saya tempatin buku. Ya. Karena nggak ada tempat lagi. Jadi suatu saat apa ya, kita nyantai di rumah, masing-masing begini kan, kalian ada di rumah santai, yang mau buka laptop, buka handphone bisa juga, tapi lebih enak ambil buku, ambil yang ngeteh, ambil teh sama apa lah, singkong goreng ya, atau pisang goreng kan. Ya Aurel ya. Gitu. Oke. Kalian sudah divaksin belum? Berapa? Kalau sudah divaksin kan berarti sudah siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka ke kampus ya. Siap dong, Pak. Udah kelamaan di rumah ya. Banyak vaksin, kalian ya itu salah satu ikhtiar. Meskipun banyak yang kontroversi sampai sekarang vaksin. Saya juga sempat ya bukan ini apa namanya, bukan down lah, bukan ngapain saya vaksin gitu, bukan. Ketika saya vaksin di awal-awal bareng tenaga kesehatan itu, saya vaksin di awal, kemudian dengar berita orang mau umroh nggak bisa pakai Sinovac. Orang mau haji nggak bisa pakai Sinovac. Terus saya sempat, terus saya udah susah vaksin duluan, nggak dianggap. Kan sakit. Ya. Mending yang belakangan ternyata banyak yang bagus-bagus katanya. Ada yang Moderna, ada apa Pfizer, ya bagus-bagus. Tapi ya alhamdulillah. Yang penting kita cuma disuruh untuk berusaha. Ya. Oke, tetap semangat. Tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua, menjaga kita semua. Tetap berpikir positif. Ya. Tuhan cuma memerintahkan kita untuk berusaha. Hasilnya biar di tangan Tuhanlah yang menentukan. Ya. Terima kasih. Mohon maaf. Kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.